dapat memperlengkapi kami, dapat menghiburkan kami, dan dapat menasihatkan kami. Terima kasih Bapa, kami siap, kami siap. Kami buka hati kami sepenuhnya untuk firman-Mu dinyatakan dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Yesus Kristus. Kita semua yang siap untuk menerima firman, sama-sama katakan amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom semuanya. Wow, senang sekali, luar biasa. Saya percaya pertumbuhan jemaat di tempat ini Tuhan tambah-tambahkan. Dan ya betul, saya rasa ini adalah mungkin pertama kalinya saya melihat begitu banyak ya. Ya apakah mungkin 6 bulan yang lalu saya baru datang ke tempat ini. Tapi ini adalah sampai full house ya. Biasanya di depan ini kosong semua sampai saya senang kalau gak dapat tempat duduk. Kenapa? Artinya penuh dengan jemaat Tuhan. Amin. Nah pada pagi hari ini kita mau masuk di tahun yang baru. Saya percaya tahun 2025 kita mengalami kemenangan demi kemenangan. Coba angkat tangan yang mengalami kemenangan di 2025. Amin. Pasti banyak kesaksian. Tapi tentunya 2026 kita harus maju lagi. Mungkin masih ada tantangan, mungkin masih ada ganjalan. Tetapi kita mau tetap bergerak maju. Dan kita mau menjadi saksinya. Tahun ini adalah tahun amanat agung dan pada hari ini saya mau menyampaikan satu pesan Tuhan yang memang mengarah kepada persiapan kita untuk dapat menjadi saksi Kristus. Oleh sebab itu saya memberikan tema bersatu dalam roh, hidup bagi tujuannya. Bersatu dalam roh, nah nanti saya akan jelaskan. Kita perlu bersatu di dalam roh. Saya percaya kesaksian yang terbaik itu bukan cuma kesaksian individu pribadi kepada pribadi. Tetapi kalau kita mau memberikan dampak bagi kota kita, dampak bagi bangsa ini atau dampak lebih luas, kita perlu bersama-sama. Karena kesaksian sebagai komunitas itu jauh lebih powerful. Kesaksian di dalam tubuh Kristus, kalau semua tubuh Kristus itu bersatu, kemudian bergerak bersama-sama, wah dampaknya satu kota, dampaknya satu bangsa. Dan inilah sebabnya kita perlu bersatu di dalam roh. Dan kita perlu hidup bagi tujuannya. Bagi amanat agung, bagi penginjilan, bagi kemuliaan Yesus. Nah ini adalah satu pesan di awal tahun yang telah saya gumuli. Satu pesan yang diambil dari satu kitab yang dituliskan oleh Rasul Paulus. Rasul Paulus waktu itu di penjara. Dan dia di penjara itu mengalami banyak aniaya. Tetapi dia katakan di dalam pasalnya yang pertama dalam kitab Filipi. Meskipun aku di penjara, tetapi demi kemajuan Injil, demi kesaksian bagi Kristus, aku rela. Bahkan aku menemukan sukacita di dalam penjara ini. Karena apapun yang dilakukan, toh Kristus diberitakan. Oleh karena itu hidup bagiku adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Itu ada di Filipi 1. Dan bahkan dikatakan kita itu hidup bukan cuma untuk hidup saja. Karunia yang diberikan kepada kita itu bahkan karunia untuk menjadi martir atau menjadi saksi Kristus. Itu di dalam pasal 1. Nah pasal 2 di dalam kitab Filipi yang menjadi tema saya hari ini adalah sukacita di dalam pelayanan. Itu tema utamanya. Bagaimana kita harus tetap melayani Kristus dalam segala keadaan. Dan kita akan mengalami sukacita Kristus. Nah itu kuncinya. Bagaimana kita bisa mengalami Kristus, mengalami sukacitanya, bahkan di tengah penderitaan, bahkan di dalam segala aniaya untuk memberitakan Injil, kita tetap mengalami satu sukacita. Ada 3 poin. Yang pertama, the reason, alasan ya, dasar panggilan kita. Mengapa kita harus bersatu dalam roh. Yang kedua, saya akan jelaskan mengenai the requirement. Bagaimana kita bisa menjadi saksi. Bagaimana kita bisa memenuhi amanat agung, syarat-syaratnya apa. Yang ketiga adalah role model, teladan kita. Tentunya Tuhan Yesus Kristus adalah teladan kita. Dan kita perlu memahami pada hari ini di awal tahun ini. Yang pertama, the reason for unity. Mengapa sih kita mesti bersatu? Saya akan mulai bacakan di dalam Filipi 2 ayatnya yang pertama. Filipi 2 ayat yang pertama. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Ini alasannya. Tadi saya sudah ungkapkan bahwa di pasal yang pertama, Paulus mendeskripsikan, menjelaskan penderitaannya di penjara oleh karena pekabaran Injil. Lalu dia melanjutkan di pasal 2 dengan kata-kata jadi, ya, sebelumnya, belum ya.
sebelumnya. Jadi, kalau kata jadi itu berarti ada kaitannya kan? Karena kita itu harus menderita karena Injil. Oleh karena itu dalam Kristus, nah ternyata kuncinya adalah di dalam Kristus. Setiap orang yang percaya nama Yesus, yang sudah dibaptiskan, yang percaya di dalam nama Kristus, mereka hidupnya sudah ada di dalam Kristus. Saya mau tanya dulu nih kepada Bapak Ibu Saudara. Siapakah di tempat ini yang hidupnya ada di dalam Kristus? Angkat tangan. Wow, ya semuanya saya berharap nggak ada yang ragu-ragu. Siapa yang hidupnya ada di dalam Kristus? Angkat tangan. Meskipun, loh kan, saya kan hidupnya, saya kok nggak merasa, bukan begitu. Siapapun yang percaya di dalam nama anaknya, yaitu Yesus Kristus, dia sudah pindah dari kerajaan kegelapan kepada kerajaan terang. Dan Kristus oleh rohnya diam di dalam hidup kita. Saudara mesti tahu, di dalam Kristus, hidup kita itu disembunyikan di dalam Kristus. Di dalam alam roh tentunya, bukan loh kok saya masih sendirian, bukan begitu ya. Maka kalau hidupmu, maksud Paulus begini. Karena kamu itu hidupnya ada di dalam Kristus, kamu itu sudah ada nasihat. Nah, kata nasihat di sini sebetulnya kalau dalam bahasa Inggrisnya memang ya mirip lah penghiburan ya. Sebetulnya ada penghiburan, ada kasih, ada persekutuan roh. Persekutuan roh dengan siapa? Roh Kudus. Ada Roh Kudus di dalam hidup kita. Kamu akan menjadi saksi Kristus. Mengapa? Apakah kamu bisa? Bisa. Karena di dalam dirimu sudah ada nasihat Kristus, ada penghiburan kasih Kristus, ada persekutuan dengan roh Kristus, ada kasih mesra dan belas kasihan atau compassion. Compassion maksudnya apa? Belas kasihan Allah kepada kita. Allah itu telah mencurahkan anugerahnya kepada kita. Oleh sebab itu kita dimampukan untuk bersatu di dalam roh. Oleh sebab itu kita dimampukan untuk menjadi saksi Kristus karena kamu sudah punya. Bukan akan punya. Karena kamu ada di dalam Kristus. Kalau kamu mengalami tantangan, ingatlah ada nasihat Kristus. Kalau kamu mengalami ganjalan, ingat ada penghiburan kasih Kristus. Kalau kamu mengalami perpecahan, kalau kamu mengalami disintegrasi di keluarga, kamu mengalami cekcok di dalam lingkungan kamu, bahkan di dalam persekutuan kamu dengan sesama orang percaya, ingat loh, ada persekutuan roh dan ada kasih mesra. Kamu dikasihi, kamu diterima, kamu adalah anak-anaknya. Ingat, kamu sudah punya semuanya itu sebagai modal kamu. Oleh sebab itu, ayat yang kedua saya masuk. Karena kamu hidup di dalam Kristus, karena kamu sudah ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Ini adalah nasihat seorang rasul. Rasul itu bukan cuma rasul pemimpin gereja. Rasul itu adalah bapak rohani. Kalau saya misalnya, saudara anggap sebagai bapak rohani. Ataupun gembala di tempat ini, Pak Rudi, Pak Herlambang. Maka ini juga pesan beliau-beliau. Ini adalah nasihat beliau-beliau. Bahkan sempurnakanlah sukacita mereka, para pemimpin di tempat ini. Dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa dan satu tujuan. Nah, jadi kesatuan itu diperlukan sehati sepikir. Tentunya masa sih apakah saya harus selalu setuju dengan semua yang dikatakan orang lain? Bukan begitu, ya. Kesatuan itu bukan berarti keseragaman, tapi kesatuan itu tentunya kita bersatu di dalam hal-hal yang esensi. Yang bukan esensi jangan diperdebatkan, jangan menjadi bahan perpecahan. Apakah yang esensi? Paulus menyebutkan di situ kamu harus sehati sepikir dalam satu kasih Kristus. Dalam satu jiwa, artinya perasaanmu, pikiranmu, kehendakmu itu harus tertuju kepada Kristus. Dan tentunya dalam satu tujuan apa? Amanat agung. Tujuannya apa? Kemuliaan Kristus. Kesampingkan perbedaan-perbedaan yang lain. Kita harus sehati sepikir. Hal-hal yang esensi itu apa? Doktrin dasar. Bahwa Yesus adalah anak Allah. Bahwa Yesus telah datang ke dunia. Dia telah mati di kayu salib untuk menebuskan dosa kita. Pada hari yang ketiga dia bangkit. Dia naik ke surga. Dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dan nanti akan ada kedatangan Yesus yang kedua kali. Ini adalah hal-hal yang esensi. Ini yang membuat
kita sehati sepikir, menantikan Maranatha, menantikan kemuliaan yang Tuhan akan berikan kepada kita, dan kita akan bersama-sama dengan Kristus, hidup selama-lamanya. Itu yang menyatukan kita. Saya percaya di antara jemaat ini tentunya ada berbagai latar belakang, suku, pekerjaan, keluarga, dialek atau bahasa daerah. Tapi kenapa kita semuanya datang di sini? Kenapa kita bisa sehati sepikir? Karena kita percaya kepada Tuhan Yesus. Demikian juga di jemaat Filipi saat itu. Ada orang percaya keturunan Arab. Ada orang percaya keturunan Yunani. Ada orang percaya yang dari bangsa Romawi. Ya, ada yang dari bangsa Yahudi. Tetapi semuanya bersatu dan itu akan menjadi kesaksian bagi seluruh kota. Karena apa? Ada perkumpulan. Satu orang yang menyembah, yang bersehati di dalam nama Yesus, menyembah Allah di dalam nama Yesus. Itu yang membuat kesaksian yang dahsyat. Sehingga sampai Asia kecil ya, Asia Minor itu semuanya dimenangkan. Banyak yang bangsa-bangsa lain dimenangkan. Karena mereka melihat kesaksian keharmonisan yang ada di dalam tubuh Kristus. Tadi saya ngobrol-ngobrol sama Pak Rudi. Ya, saya senang sekali. Saya lahir sebagai orang Indonesia. Tapi saya lahir baru di Malaysia. Kalau di Malaysia itu sekat-sekatnya begitu lurus ya. Kelompok India, kelompok Malay, kelompok Chinese. Dan kalau di gereja biasanya lebih ke arah, kalau saya tentunya lebih banyak ke orang Chinese. Karena saya nggak bisa bahasa Tamil. Saya nggak bisa berbahasa India kan waktu itu. Jadi mayoritas sama kulitnya. Ya semuanya ya kayak saya begini. Tapi ketika saya pulang ke Indonesia. Dan ketika saya menyembah Tuhan, angkat tangan. Wah saya lihat ada yang coklat, ada yang kuning, ada yang hitam. Wah itu seperti di dalam Wahyu 7 ayat 9. Di mana seluruh kaum, suku, bangsa dan bahasa. Mereka semua berdiri di hadapan tahta anak domba. Dan mereka berseru memuliakan namanya. Indahnya Indonesia. Kita beraneka ragam, tetapi kita dari berbagai suku bangsa datang untuk menyembah Tuhan yang sama. Kita dikuatkan di dalam roh yang sama, di dalam kasih yang sama, di dalam tujuan yang sama, yaitu amanat agung bersama dengan kesaksian Tuhan Yesus. Itu indahnya kita. Jadi kesatuan bukan berarti keseragaman. Kesatuan itu adalah kita bersatu di dalam hal-hal dasar, asas-asas pokok yang utama. Dan kita mau bergerak bersama. Nah itulah Paulus menghimbau sebagai bapak rohani. Supaya sukacita dia penuh, kita harus sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Itu pertama, syarat untuk kesatuan roh adalah ada keharmonisan. Yang kedua, di dalam ayatnya yang ketiga, dikatakan dengan tidak mencari. Nah ini caranya yang berikutnya. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri, atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Ya kita perlu kesatuan roh. Di dalam gereja kita perlu bersatu. Kita perlu menanggalkan perbedaan kita. Dan itu diperlukan kerendahan hati. Roh pemecah itu adalah egoisme. Roh pemecah itu adalah mementingkan diri sendiri. Di mana ada kepentingan diri sendiri, di situ pasti ada perpecahan. Bahkan di tengah keluarga. Kenapa banyak keluarga tidak harmonis? Karena mementingkan diri sendiri. Suami mementingkan diri sendiri. Istri mementingkan diri sendiri. Anak-anak mementingkan diri sendiri. Dan itu yang menyebabkan perpecahan terjadi. Makanya diperlukan kerendahan hati. Karena tanpa kerendahan hati tidak mungkin ada kesatuan roh. Tanpa kerendahan hati tidak mungkin kita bisa menjadi kesaksian secara komunitas. Tanpa kerendahan hati Tuhan tidak bisa bekerja dan melawat kita. Tanpa kerendahan hati maka tidak ada terobosan. Kenapa? Karena kita terpecah belah. Karena kita sendiri-sendiri. Makanya kita perlu merendahkan hati di hadapan Tuhan, di hadapan manusia. Artinya apa? Paulus mengatakan kerendahan hati itu artinya tidak mencari kepentingan diri sendiri. Bukan apa-apa, mesti aku dulu dong. Aku dapat apa? Kalau aku melayani, apa dong bagianku? Nah ini kepentingan diri sendiri. Atau puji-pujian, mencari puji-pujian yang sia-sia. Maksudnya puji-pujian yang sia-sia apa? Puji-pujian manusia, itu sia-sia.
Mendingan kita nggak dipuji manusia tapi dipuji oleh Tuhan. Daripada kita mencari pujian manusia tapi kita dicemooh oleh Tuhan. Kenapa? Karena itu nggak penting, pujian manusia itu fana. Ya, itu sia-sia. Makanya saya sih juga masih ada di dalam sosmed ya. Bukan berarti saya nggak ada di dalam sosmed. Kadang-kadang ya untuk bersaksi, untuk bercerita. Tapi saya tidak mencari puji-pujian dari sosmed. Saya tidak mencari like. Oh, banyak orang sekarang ya. Kayaknya keberhargaan dirinya ditentukan berapa jempol yang terangkat ketika posting. Berapa follower. Itu pujian yang sia-sia. Kalau gak ada yang nge-like, sedih. Loh, masa sukacita ditentukan sama like? Berapa banyak like? Berapa banyak follower? Kalau ketemu orang, follower kamu berapa? 3.000. Aku mah 6.000. Kita merasa, aduh rendah banget. Lu kok banyak sih followernya? Bukan begitu, itu pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati. Nah ini, rendah hati itu gimana? Menganggap seorang lebih penting, lebih utama daripada diri sendiri. Gampang atau susah? Menganggap orang lain itu lebih utama, gampang atau susah? Jujur susah. Tapi ingat, karena kamu ada di dalam Kristus, kamu sudah menerima penghiburan, kamu sudah menerima kasih mesra Kristus, kamu sudah diterima, kamu adalah anak Allah. Kamu gak perlu pembuktian apa-apa. Kristus sudah mati bagi kamu, itu cukup. Kamu dikasih oleh Allah Bapa, itu cukup. Kamu gak perlu mencari kasih-kasih dari manusia, puji-pujian dari manusia. Karena itu, utamakan seorang akan yang lain dibandingkan dirimu sendiri. Ini susah, jujur. Ini adalah salah satu juga janji saya kepada Tuhan di awal tahun. Saya mau lebih mirip seperti Kristus. Dan itu artinya apa? Saya harus lebih merendahkan diri saya, hati saya. Ya, di dalam kehidupan ini harus menganggap yang lain lebih utama. Nah, next. Kerendahan hati itu bukan berpikir bahwa diri kita kurang. Jangan berkata, oh kalau rendah hati itu ketika diminta sama Pastor Herlambang, bisa gak kamu membantu di depan? Oh gak bisa, saya kurang bisa kok. Saya kurang bisa nyanyi, saya kurang bisa bicara, saya kurang pandai, saya kurang kuat, saya kurang cantik. Bukan begitu, itu namanya minder. Bukan rendah hati ya kan. Tapi kerendahan hati itu adalah kurang memikirkan diri sendiri. Bukan berpikir bahwa diri kita kurang, tapi kurang mikirin diri sendiri. Itu rendah hati. Orang yang memikirkan, istri saya sudah makan belum ya? Anak saya, nanti mikirin keluarga biasa. Tapi bagaimana? Apakah kita juga memikirkan pemimpin rohani kita? Apakah kita mendoakan para pemimpin rohani kita? Mendoakan para pekerja gereja? Bukan cuma doa semuanya saya dan saya dan saya, Tuhan berkati aku, berkati pekerjaanku. Sesekali atau ubah cara doa kita. Berkati gerejaku Tuhan. Supaya di area Mangga Besar ini lebih banyak jiwa-jiwa dimenangkan. Tuhan aku berdoa, Kau kuatkan pemimpin-pemimpin rohaniku. Kau kuatkan para pendeta di tempat ini. Kau kuatkan para pekerja tempat ini. Nah itu artinya engkau mementingkan orang lain di atas kepentinganmu sendiri. Nah, the way up is the way down. Sebetulnya gini, cara kita bisa naik itu adalah dengan cara turun. Aneh ya. Kalau dunia, aku mau menjadi the strongest, the most powerful, aku mau menjadi yang paling kuat, yang paling berkuasa, the fastest, the highest, aku mau menjadi yang paling tinggi, yang paling cepat. Itu dunia. Kalau kata Tuhan, kamu harus semakin merendah. Karena firman Tuhan berkata, ya next. Ini saya suka banget nih ya. Di dalam Yakobus 4 ayat 5. Tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita semua sudah menerima kasih karunia. Ya, lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan Allah menentang orang yang congkak, orang yang sombong, orang yang egois, orang yang mementingkan diri sendiri. Tuhan tentang. Tetapi Tuhan mengasihani orang yang rendah hati. Mengasihani ini bukan aduh kasihan, bukan gitu. Artinya adalah sebetulnya Tuhan itu memberikan kasih karunia-Nya. Tuhan menganugerahkan kasih-Nya untuk orang-orang yang rendah hati. Jadi tadi saya katakan, semakin engkau berusaha untuk naik dengan kekuatanmu sendiri. Semakin engkau berusaha untuk mencari puji-pujian manusia. Di hadapan Tuhan itu adalah congkak.
di hadapan Tuhan, itu adalah kesombongan. Dan Tuhan tentang itu. Tuhan akan turunkan orang-orang yang congkak, ya kan? Tetapi orang yang rendah hati, orang yang memikirkan orang lain. Pastor, Pak, kalau saya mikirin orang lain terus, siapa dong yang mikirin saya? Tuhan. Kalau saya mikirin orang lain terus, siapa yang mikirin saya? Tuhan. Tuhan yang akan mikirin kamu. Tuhan yang akan menjamin hidupmu. Jadi tugas kita apa? Ya kita bukan berarti kita nggak mengurus diri sendiri, nggak mandi, nggak apa. Tetapi intinya adalah kita memikirkan orang lain. Kita juga harus mementingkan kepentingan orang lain di atas kepentingan kita. Saya katakan begini, tes saja, coba aja. Kalau kita lagi pergi ke pesta kawin, pernikahan, jamuan, misalnya nih di hotel. Ya satu hotel bintang 5. Wah kita diundang, kita datang. Lalu biasanya ya, ketika kita masuk di perjamuan pesta kawin, kita sudah scan dulu mata kita. Di situ kambing guling, babi guling. Wah, di situ ada saudara yang senyum-senyum ngerti kan? Di scan dulu, nggak masalah di scan gitu kan? Oh, yang di situ prasmanannya, di situ ada es cendol. Di situ durian. Nah, jarang ya ada duriannya. Tapi kita sudah kepikir nih. Nah, maksud saya begini. Biasanya saya suka iseng. Bahkan kalau saya tahu di komunitas orang Kristen ya. Saya lihat ada nggak yang ngatur berbarisnya rapi. Atau serobot-serobotan. Atau langsung kejar begitu. Doa makan ketika amin. Semua sudah lari ke sono. Waduh, jemaat saya tuh ada yang ke kambing guling. Ada waduh. Belum nyalamin. Itu mempelainya. Kadang-kadang kita tergoda ya. Saya kalau ke sono, ya kadang-kadang istri saya juga colek juga. Yuk kita ke sono. Enggak lah, kita salamin dulu lah. Mau menikmati jamuan kok gak nyalamin ini dulu. Jadi salaman dulu. Udah penuh. Biarin. Kalau habis gimana? Ya udahlah. Ya kan mungkin mereka lebih membutuhkan daripada kita. Nah ini salah satu kontrol, self control ya. Buat saya melatih diri saya dengan makanan, dengan mungkin bahkan di jalan raya. Jujur nggak gampang mementingkan orang lain. Mau dipotong begini, kalau bisa saya gas nih supaya nggak kepotong gitu kan ya. Tapi itu praktek-praktek bagaimana kita bisa menjadi saksi Kristus. Kita harus berbeda dengan warna dunia. Kita harus berbeda dengan sikap dunia. Kita harus berbeda dengan orang-orang yang angkuh, yang congkak, yang sombong, yang mau mementingkan diri sendiri atau yang mau dihormati. Tetapi kita harus merendahkan diri kita. Gampang atau sulit? Kalau secara diri sendiri, sulit. Tapi kan di awal sudah dikatakan, engkau ada di dalam Kristus. Dan di dalam Kristus ada kasih karunia, ada anugerah yang memampukan kamu untuk menjadi saksinya. Supaya kamu bisa hidup dalam kerendahan hati. Nah, jadi yang kedua adalah kerendahan hati. Nah, yang ketiga, ya, poin yang pertama, kita harus hidup dalam keharmonisan. Bahkan Tuhan Yesus sendiri dalam Yohanes 17 berdoa untuk kesatuan tubuhnya, murid-muridnya. Karena kalau kita bersatu, itu akan menjadi kesaksian bahwa Yesus diutus oleh Bapa. Yohanes 17:21. Yang kedua, tidak ada keharmonisan tanpa kerendahan hati. Tidak ada kesatuan kalau orang-orang hanya mementingkan diri sendiri. Dan yang ketiga, bagaimana kita hidup di tahun 2026 ini? Helpfulness. Kita harus hidup saling tolong-menolong. Kita harus hidup untuk melayani. Ayat yang keempat. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri. Tetapi kepentingan orang lain. Artinya bukan cuma melayani kepentinganmu sendiri. Tetapi melayani kepentingan orang lain. Itulah esensi kehidupan orang percaya. Saudara mau menjadi kesaksian. Saudara mau bersaksi. Saya percaya gini. Saya sih kurang suka ya. Kalau lihat debat agama, debat. Bisa juga. Ya. Bukan berarti kita nggak belajar. Saya belajar apologetika. Saya belajar bagaimana mempertahankan iman Kristen kita secara doktrin, secara pengetahuan, kognitif, akal budi, pikiran. Bisa. Tapi yang saya temukan jarang orang itu bisa dimenangkan karena debat. Ketika debat, orang itu kalah dalam debat. Malu dia. Kemudian dia bilang, aku mau terima Yesus Kristus. Jarang loh.
Tapi lewat perbuatan, lewat perkataan kita yang rendah hati, perkataan dan pelayanan kita, mereka akan menerima Tuhan. Apalagi orang Indonesia ya. Kita tuh orangnya simple-simple. Nggak mau rumit-rumit gitu loh. Mikirin doktrin, mikirin, aduh kayaknya mumet ya. Saya bisa bertobat ketika tahun 98 saya ada di Malaysia. Baru saja saya juga kembali dari Malaysia, kota Johor Bahru di tempat saya bertobat. Tahun 98 saya itu berangkat ke Malaysia, kerusuhan, bukan sebagai orang percaya. Saya bahkan lebih, ya intinya sinis lah dengan kekristenan. Karena saya selalu melihat orang Kristen ngomongnya Kristen, mulutnya mah canggih semua, tapi kelakuannya itu beda. Itu saya, maaf ya, itu dulu sebelum saya menerima Tuhan. Ketika saya di Malaysia, yang mengubahkan saya bukan ada yang menginjili. Hai Arif, ini baca Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah. Atau ada suara dari surga, gak ada. Gak ada. Ketika saya kemudian merasa lonely, sendiri, saya merasa kecapean, saya stres, saya tidak punya komunitas, saya cuma berpikir, saya perlu teman. Kemudian cari teman di mana? Ya memang waktu kecil mama saya ajak ke sekolah minggu. Lalu saya pikir ya udahlah coba aja cari gereja. Karena saya begitu stres, nggak punya teman seluruh Malaysia, nggak ada satu orang pun yang saya bisa telepon, yang saya bisa datengin, yang saya bisa mintain tolong. Jadi waktu itu akhirnya saya pilih ke gereja. Karena saya pikir kalau ke diskotik saya mesti keluar duit. Kalau ke gereja saya cemplungin duit 2 ringgit juga nggak ada yang tahu gitu kan. 1.000 perak, 2.000 perak kan nggak ada yang tahu. Apalagi saya suka gereja ini. Kenapa? Nggak nyedarin kantong. Jadi cuman mau keluar itu dicemplungin di belakang. Nah ini pikiran saya. Dulu pikiran duniawi. Kalau ke gereja kan nggak bayar. Ya kan? Tapi kalau ke tempat lain kan bayar. Itu pikiran duniawi saya. Saya toh datang ke gereja. Karena saya kesepian. Tapi luar biasa, ya selain puji-pujian saya dijamah oleh Tuhan. Tapi yang luar biasa kesaksian dari teman-teman saya. Mereka itu memandang saya bukan sebagai orang asing atau pendatang. Waktu itu kalau jadi orang Indonesia, tahun 98 di luar negeri, itu dipandang sebagai orang yang lari. Nggak dianggap gitu loh ya. Nggak ada eksodus gitu, dan bahkan ini nggak tahu di Arif, apalagi Chinese namanya Arif. Jangan-jangan dia itu dicari polisi di negaranya atau apa, mereka tanpa curiga. Bahkan mereka itu tanya sama saya, rumah di mana, duduk dekat mana, duduk itu maksudnya tinggal di mana. Dan kemudian mereka antar saya pulang. Ada satu saudara yang lucu, misalnya gini ya, rumahnya di mana? Misalnya saya bilang, rumah saya di Ancol. Oh iya iya, searah. Saya juga nanti pulangnya ke arah Ancol. Padahal dia rumahnya di Blok M. Dia akhirnya anterin saya, muter kan. Saya nggak tahu, oh minggu depan saya jemput dia. Saya pikir rumahnya kan deket ya. Jadi oke, saya dijemput lagi minggu berikutnya, dianterin pulang lagi. Karena saya nggak punya kendaraan, saya jalan kaki, saya naik bis. Saya bersyukur kok ada orang yang baik hati. Yang lebih mengagetkan saya setelah beberapa minggu, saya baru tahu antara Ancol dan Blok M itu 2 arah yang berbeda. Satu utara, satu selatan. Dan saya tanya sama dia, kamu bilangnya rumahnya daerah dekat saya. Ternyata rumah kamu itu kalau dari gereja ke arah sana. Ya kan searah itu maksud saya bisa arahkan ke sana, langsung saya muter, saya pulang. Tapi hal itu mengubahkan hati saya. Saya bilang orang ini gak mementingkan diri sendiri ya. Nganterin saya jauh-jauh loh. Kalau habis dari gereja kan lapar. Kadang-kadang dia juga bayarin saya makan. Saya gak punya duit, saya benar-benar loh. Saya semua pengertian saya tentang orang Kristen yang selama ini saya pikir orang Kristen itu egois. Orang Kristen itu cuma carinya untuk diri sendiri. Karena saya melihat kesaksian dari teman-teman gereja. Saya melihat cara hidup mereka. Saya hidup di tengah-tengah mereka. Saya lihat mereka. Kesatuan roh mereka. Saling mengasihi mereka. Dan mereka menerima saya apa adanya. Saya tuh gak bisa kasih mereka apa-apa. Tetapi mereka menerima saya tanpa curiga aja, betul. Karena ketika saya jalan-jalan di luar gereja, orang lihat saya, mau ngajak ngomong saya. Mereka tanya, awak nama siapa? Nah kalau orang Chinese akan nanya dalam bahasa Mandarin, saya cuma bilangnya, wopuhe, woputong, woputong. Wopuhe, Shanghai. Wah kenapa? Awak Cina? Waduh kaget saya. Dituding awak Cina, mata Cina, kulit Cina, muka Cina, cakap tak sama, macam mana? Maksudnya semua wajahnya Cina, Chinese, mulut mukanya Cina, tapi kok cakapnya nggak sama. Mereka usir saya, benar-benar Pak, Bu, saya diusir, keluar. Tak payah call saya, ya tak payah call saya. Kita sama-sama Chinese tapi cakap tak sama, tak shock, nggak enak gitu. Tapi di gereja saya diterima, di gereja saya dianterin. Menurut saya
semua cara debat saya, semua pengertian saya untuk menjatuhkan orang Kristen waktu itu, semuanya dikalahkan dengan kasih. Semuanya dikalahkan dengan tolong menolong. Semuanya dikalahkan dengan pelayanan mereka yang tanpa batas. Saya berharap keluarga rohani jemaat di tempat ini, engkau menjadi orang-orang yang melayani. Engkau melayani orang-orang yang bahkan belum kenal Tuhan. Terima mereka. Kasihi mereka. Bahkan mungkin maaf, engkau punya pembantu rumah tangga yang belum kenal Tuhan. Engkau kasihi mereka. Engkau layani. Ya bukan melayani gimana, tapi maksudnya makan sehidangan dengan mereka. Nggak ada salahnya. Saya punya sopir namanya Muhammad Fauzi. Ya waktu di Malaysia akhirnya ada sopir. Saya makan sama dia. Meskipun dia tidak mengaku gitu ya, karena memang secara hukum nggak bisa gitu ya. Tapi saya makan bersama dengan dia, sehidangan dengan dia, sampai orang-orang tuh bingung. Kalau pergi ke food court saya bukannya pergi ke bagian Chinese, saya pergi ke bagian Malay. Saya makan bersama dengan supir-supir, saya hidup bersama dengan mereka. Tapi buat saya itu adalah sebuah anugerah, karena saya sudah menerima anugerah yang terbesar untuk menjadi saksi. Sebelum saya pulang, Fauzi itu badannya gede. Jenggotan berewokan, dia peluk saya. Pertama kali saya juga kaget dipeluk. You are my best boss. Kamu adalah bos terbaik saya. You are my best friend. Ini dari dua suku yang berbeda. Dari dua negara yang berbeda. Tapi saya berharap paling tidak lewat kebersamaan saya dengan dia 3 tahun. Dia bisa melihat kesaksian Kristus dalam hidup saya. Dan itu tujuan kita. Menjadi kesaksian amanat agung itu gampang-gampang susah. Tetapi saya percaya kehidupanmu itu jauh lebih penting daripada semua percakapanmu. Dari semua doktrin-doktrin yang akan kau sampaikan. Yang saya mau lanjutkan lagi ya. Next. Ini poinnya, saya masih ada waktu ya. 10 menit, 15 menit. Yang saya mau katakan demikian. Pelayanan ya. Sesungguhnya kita akan mengasihi orang yang kita layani. Bukan yang melayani kita. Kita itu diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Allah itu ingin kita melayani. Makanya Yesus datang bukan untuk dilayani. Yesus datang untuk melayani. Anak manusia datang untuk melayani. Bukan untuk dilayani. Kenapa dia melayani? Karena dia mengasihi kita. Dia jatuh hati kepada kita. Makanya dia melayani kita. Nah ini adalah prinsip Alkitabiah. Tapi kalau di dunia, orang tuh pengennya dilayani. Aku akan menikah dengan orang yang mau melayani aku. Aku mau menikah dengan orang yang bisa membuat aku bahagia. Aku mau menikah dengan orang yang bisa membuat aku gembira. Yang bisa nyukupin semua kebutuhanku. Nah itu kan permintaan manusia kan. Semakin kau mengandalkan manusia, semakin kosong hidupmu. Karena yang bisa memenuhi semuanya itu adalah Tuhan. Dan semakin kau menuntut dari pasanganmu, semakin kau merasakan kekosongan. Karena engkau akan semakin kritik dia. Kenapa masakanmu hari ini terlalu asin, kemarin terlalu pedas. Yang ini telurnya terlalu matang. Yang ini dagingnya terlalu keras. Yang ini terlalu lembek. Udah masak sendiri aja kamu. Karena mintanya dilayani terus. Kalau kita minta dilayani, susah kita itu sukacita. Tetapi orang yang melayani dengan sukarela, mereka akan menemukan sukacita. The happiest people on earth adalah the volunteers. Orang yang paling bahagia, yang paling sukacita di dunia ini adalah para sukarelawan. Mereka gak dibayar, mereka bekerja, pulang happy. Aneh ya? Aneh kan? Sukarelawan itu aneh loh. Kunjungan ke panti jompo, melayani opa-opa di panti jompo. Ada nggak sukarelawan yang pulang ngomel? Si oma udah dibantuin, udah disuapin, nggak tahu diri ya, nggak ngomong thank you ya. Ya kalau gitu yuk, nggak melayani, kamu masih mau dilayani. Kamu cuma mencari puji-pujian diri sendiri dan kamu kepentingan diri sendiri, makanya kosong. Orang yang nuntut puji-pujian, kosong hidupnya. Sebanyak apapun minta dipuji, tetap kosong. Tapi ketika engkau melayani orang tua itu, panti jompo, misalnya ada Opa Acim. Ya, semakin melayani Opa Acim, kangen loh tiba-tiba. Aduh kayaknya bulan depan gue pengen datang lagi ke panti jompo itu, gue mau ketemu sama Opa Acim. Ya, aku mau suapin dia lagi. Kenapa? Tiba-tiba kok timbul kasih, karena kau melayani. Jadi kasih itu muncul dari melayani dia.
Makanya suami istri kalau ada yang bilang, Pak, saya sudah gak mengasihi, saya sudah tidak cinta lagi sama pasangan saya. Sebetulnya bukan kamu gak cinta, kamu sudah tidak melayani pasangan kamu. Sejak kapan kamu sudah tidak melayani? Ketika kamu berhenti melayani seseorang, kasih kamu makin turun, kasih kamu makin kering. Dan kamu susah untuk mengasihi. Kenapa? Kamu gak melayani dia, kamu hanya menuntut. Nah ini adalah pengertian, makanya kasih itu melayani. Kamu mengatakan kamu mengasihi seseorang, kamu melayani Yesus. Ya kamu harus terus melayani Yesus sehingga kasih kamu itu makin tumbuh. Semakin kamu baca firman, semakin banyak kasih yang akan ditimbulkan dalam hatimu akan firman. Semakin gak baca firman, saya semakin bosan baca firman. Ya, kamu gak melayani firman, kamu gak membaca firman, makanya kamu gak mengasihi firman. Jadi saya mau katakan Bapak Ibu, kalau engkau pengen sukacitamu dari Tuhan itu bertumbuh, berkobar, belajar untuk melayani. Ketika engkau melayani menantumu, melayani mertuamu, semakin engkau melayani mertuamu, saya percaya kasih itu makin besar. Kasih itu makin tumbuh untuk mengasihi mertuamu. Mungkin kau waktu dipikir-pikir ya, iya. Saat ini kalau engkau diingatkan seseorang yang susah untuk engkau kasihi, coba tanya, sudah berapa lama engkau berhenti melayani dia? Atau saya sudah layanin tapi dia selalu ngomel, ya gak apa-apa. Berarti engkau harus dengan ketulusan melayani orang tersebut sampai ada kasih yang muncul. Kasarnya begini deh. Kalau Bapak Ibu lihat ada anjing liar di jalan, kucing liar. Siapa yang suka anjing atau kucing? Ada? Yang suka kasih makan anjing liar. Anjing ini datang, saudara kasih makan. Besok saudara tunggu kan? Dia datang lagi, saudara kasih makan lagi. Yang melayani anjing atau saudara? Saudara kan melayani anjing kan? Semakin kau melayani anjing itu, timbul kasih loh akan anjing itu. Kalau anjing itu gak muncul, kenapa ya dia kok gak muncul ya? Di mana dia hari ini ya? Kok anjingku belum datang ya? Karena engkau melayani dia. Kalau engkau melayani dia, akan timbul kasih untuk dia. Ini yang banyak kan orang gak mengerti. Makanya Tuhan mau kita melayani. Melayani bukan untuk orang lain saja, tetapi untuk kita bisa merasakan sukacita. Makanya Paulus tadi saya katakan, dia mengalami penderitaan di dalam pelayanan Injil. Tetapi kitab Filipi adalah kitab yang penuh dengan sukacita. Bahkan di dalam memberi. Pasal 4 itu adalah tentang pemberian. Filipi 4 itu berbicara mengenai bagaimana kita sacrifice. Kita itu memberikan korban. Tapi di dalam memberikan korban, kita bersukacita. Aneh ya. Semakin kita memberi, semakin bersukacita. Nah ini luar biasa. Itulah hidup di dalam Kristus. Kita memiliki hal-hal yang berbeda. Next, dengan cepat. Saya akan tutup dengan satu, tentunya role model, kesaksian. Siapakah teladan kita? Tuhan Yesus. Yesus adalah keteladanan kita. Setelah Paulus berbicara, kamu sudah punya semua kasih mesra, anugerah, kasih karunia yang kamu perlukan untuk kamu bisa hidup dalam kesatuan roh, dalam harmoni. Kamu bisa hidup rendah hati karena ada contohnya, yaitu Yesus Kristus. Makanya dikatakan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan. Yesus itu pikiran dan perasaannya adalah untuk melayani kita. Yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Dia adalah panutan kita. Next. Yang walaupun dalam rupa Allah. Yesus dalam rupa Allah. Bukan secara fisik. Rupa itu maksudnya wujud, esensi. Dia adalah Allah itu sendiri. Dia adalah roh Allah. Tidak menganggap kesetaraan. Kesetaraan kesamaan. Kalau 1 plus 1 sama dengan 2. Sama enggak 1 plus 1 sama 2? Sama. Sama esensinya, wujudnya sama. Yesus dan Allah itu equal, sama. Tetapi dia tidak menganggap kesamaan, kesetaraan, kesewujudan dengan Allah itu sebagai hak yang harus dipertahankan. Yesus melihat dia mengasihi manusia, dia harus melayani manusia. Saudara bisa lihat korelasinya. Kalau Yesus tidak turun, kalau Yesus tidak menjadi manusia dan menebus manusia, kita tidak mungkin bisa diselamatkan. Makanya dia harus merendahkan hatinya, ya, dan dia harus menanggalkan kesetaraannya sebagai Allah untuk tidak dipertahankan. Berikutnya, ya, ayatnya yang ke-7, melainkan telah
mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaannya sebagai manusia telah merendahkan dirinya. Jadi sudah turun dari surga, dia ada turun dong, merendahkan dirinya. Dia datang bukan sebagai pahlawan, bukan sebagai raja, bukan sebagai diktator, bukan sebagai pemimpin dunia ini, bukan. Dia datang sebagai bayi lemah, perlu perlindungan orang, manusia. Can you imagine, dapatkah membayangkan Allah yang menciptakan kita, yang menciptakan alam semesta, datang dan perlu dilindungi oleh ciptaannya. Tapi ini Allah mengosongkan dirinya, dia menanggalkan otoritasnya, dia tidak menggunakan sifat otoritas hak prerogatifnya sebagai Allah, dia tidak gunakan. Dan dia pilih datang sebagai bayi. Allah yang menciptakan langit yang tak terbatas, memilih membatasi dirinya di dalam lingkar perut seorang wanita muda. Allah yang maha hadir, yang bisa di semua tempat dalam waktu yang sama, memilih membatasi, mengosongkan hak-haknya, keilahiannya, dan masuk di dalam rahim seorang perempuan muda. Dan harus menunggu 9 bulan sebelum dilahirkan, menunggu 30 tahun sebelum bisa melayani dan membuat mujizat. Gak ada mujizat yang dilakukan Yesus ketika dia 18 tahun, 16 tahun. Kalau itu ada, itu namanya sesat. Ada Injil-Injil lain, enggak usah. Kita lihat, mujizat yang pertama dilakukan di Kana. Titik. Itu setelah Yesus melayani. 30 tahun dia hidup dalam ketaatan terhadap Yusuf, wali, bapak wali ya, bukan bapaknya dia. Dan dia hidup di dalam otoritas ibunya, Maria, selama 30 tahun. Dia menunggu saat yang tepat. Dia mengosongkan dirinya, mengambil rupa sebagai manusia dan bahkan sebagai hamba. Dia membasuh kaki murid-muridnya. Kalau di dalam seorang kaya, keluarga kaya punya berbagai macam hamba. Hamba yang paling rendah adalah dulos, yaitu hamba yang ada di depan pintu gerbang untuk membasuh kaki tamu-tamu sebelum masuk ke tempat. Zaman dahulu tidak ada sepatu, tidak ada sendal, tidak ada alas kaki. Kalau berjalan maka kena debu, kena kotoran, baunya minta ampun. Yang membasuh itu namanya dulos. Hamba yang mungkin sudah tua, yang sudah buta, yang tidak bisa melihat dengan jelas, yang tidak berharga. Dan Yesus datang mengosongkan dirinya sebagai manusia, datang sebagai hamba, merendahkan dirinya bahkan mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Matinya pun bukan mati biasa Bapak Ibu. Matinya disalibkan sebagai kriminal, sebagai penjahat. Penjahat bukan penjahat biasa. Di hadapan manusia pada saat itu, hanya orang-orang yang disalibkan itu adalah orang yang dosanya paling gede. Karena dia dianggap menghujat Allah. Dan dia dibunuh dengan cara yang paling mengerikan. Salib itu diciptakan untuk membunuh perlahan-lahan dengan kesengsaraan yang tidak terkatakan. Berhari-hari bisa tergantung di kayu salib. Kalau kuat 3 hari, kalau lebih kuat 4 hari. Digantung kehausan, kelaparan, tidak bisa bernafas. Suffocation, tidak bisa bernafas. Kayak kepala kita tuh dimasukin tas kresek, gak bisa bernafas. Itu adalah kematian perlahan yang paling menghinakan manusia. Yesus dari atas turun lagi jadi hamba, turun jadi kriminal, turun dari kriminal yang paling jahat. Padahal dia adalah anak Allah. Kadang-kadang kita susah mengampuni. Kerendahan hati artinya adalah mengampuni. Kerendahan hati artinya kita juga menerima kritik dan saran. Kerendahan hati artinya kita mau berbicara thank you ketika orang menolong kita. Tuhan Yesus saja tidak mempertahankan dirinya. Dia adalah role model kita. Bagaimana dengan kita? Yang terakhir saya tutup dengan ayat yang terakhir ini. Filipi 2 ayat 9. Camkan baik-baik Bapak Ibu. Itulah sebabnya Allah sangat, bukan cuma meninggikan. Sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Artinya, the way up is the way down. Kalau engkau ingin ditinggikan oleh Allah, engkau harus melayani yang lain. Engkau ingin menjadi yang terutama, engkau harus menjadi yang terakhir. Ini adalah perkataan Tuhan sendiri. Bagaimana kita melayani, merendahkan hati. Kita mau berbagi dengan sesama, bahkan tidak menganggap
diri sendiri lebih penting daripada orang lain, lebih pandai daripada orang lain. Bahkan kalaupun kau pemimpin di tempat kerja, bagaimana kamu memanusiakan manusia itu akan dipandang oleh Allah. Bagaimana kamu memperlakukan domestic staff atau pembantu rumah tangga kamu sebagai manusia layaknya, itu akan dipandang oleh Allah. Bagaimana kamu menghormati pemimpinmu, itu akan dipandang oleh Allah. Dan ketika Yesus turun sampai ke dalam maut, dia dibangkitkan, dia naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dan kepadanya dikaruniakan nama di atas segala nama. Kalau dilanjutkan segala lidah harus mengaku dan semua lutut harus bertelut bahwa Yesus adalah Tuhan. Yang tidak mengaku nantinya akan dihakimi dan akan dijebloskan ke dalam neraka yang paling dalam. Bagaimana kita bisa menjadi saksi Kristus di tengah dunia yang tidak adil ini dan mementingkan diri sendiri? Hidup dalam harmonis, secara harmonis dengan komunitas kita, di kul kita. Yang belum tergabung dengan kul, bergabunglah. Itu adalah cara kita mempraktekkan kasih Kristus untuk mengutamakan yang lain, seorang akan yang lain. Yang kedua, hidup dalam kerendahan hati. Kalau Tuhan ingatkan saudara hari ini, orang-orang yang dimana saudara masih punya ganjalan kepada mereka, atau mereka punya ganjalan kepada saudara, datangi hari ini, minggu ini, mumpung masih awal tahun, berbaik-baikanlah dengan mereka, minta maaflah, doakanlah mereka. Dan yang terakhir, kita mau menolong sesama kita. Kita mau berbagi, ya, segala sumber daya. Kalau saudara punya uang lebih, saudara bisa memberkati orang lain, keluarga, sanak, saudara. Berkati mereka. Dan itu yang akan mengubahkan mereka. Ketika kita melayani mereka, sebagaimana kesaksian saya, ketika saya melihat ada orang-orang yang tanpa pandang bulu, tanpa ada ekspektasi melayani saya dimenangkan oleh Kristus. Dan saya barusan kembali dari Malaysia juga selama liburan. Saya berkumpul dengan pemimpin kul saya yang pertama tahun 98. Saya masih tinggal di rumahnya minggu lalu. Saya melayani di gereja yang sama. Hari Minggu yang lalu jam segini saya berkhotbah di gereja yang sama. 27 tahun yang lalu. Dan saya melihat itu semua karena saya menyaksikan ada kesatuan roh. Orang-orang yang mau bersaksi lewat perbuatan. Mereka gak ngomong banyak. Mereka bukan orang-orang yang pandai untuk mengabarkan Injil dengan apologetikanya, dengan keyakinan penuh. Tetapi mereka melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Mereka hidup di dalam kesatuan. Mereka menunjukkan kerendahan hati dengan melayani sesama. Kiranya di awal tahun ini, saudara mencamkan hal ini. Dan saya percaya ketika engkau merendahkan dirimu di hadapan Tuhan, Dia yang akan mengangkat engkau. Dia akan memberikan anugerahnya. Dia akan memberikan terobosannya. Enggak usah minta terobosan. Di awal tahun enggak usah minta terobosan. Lakukan apa yang Tuhan minta. Tuhan yang akan turun tangan dan memberkati engkau. Mari kita tundukkan kepala. Biarlah pada saat ini engkau berkomitmen. Saya hanya punya satu permintaan. Setelah mendengarkan firman Tuhan ini, engkau berkata, Tuhan, aku mau hidup sesuai dengan firman-Mu. Bantu aku untuk menjadi saksi-Mu. Dengan menunjukkan kerendahan hati dan melayani sesama dengan tidak mementingkan diriku sendiri. Ubah hatiku Tuhan. Kalau itu yang menjadi kerinduanmu saat ini, letakkan tanganmu di dadamu. Saya mau berdoa buat saudara, semua mata tertutup. Gak usah lihat kanan kiri, tetapi ini adalah permulaan. Di tahun 2026, engkau mau meletakkan segala egomu, segala keakuanmu. Dan kau gantikan dengan kata-kata, Tuhan tolong aku gak mampu Tuhan. Aku perlu engkau, aku perlu rohmu, aku perlu nasihatmu, aku perlu penghiburanmu, aku perlukan kasihmu Tuhan. Aku perlukan anugerahmu, supaya aku bisa menjadi saksimu yang efektif lewat perkataan, perbuatan, dan pelayanan yang aku berikan kepada orang lain. Kiranya apa yang aku hidupi, itu yang bisa menjadi kitab yang terbuka, Injil yang diberitakan kepada orang lain. Kalau itu yang menjadi kerinduanmu, letakkan tanganmu di dadamu. Saya mau berdoa buat saudara ya. Ini antara engkau dan Tuhan. Saya tahu secara manusia sulit, tapi ingat, Paulus katakan engkau sudah ada di dalam Kristus. Engkau sudah punya penghiburan itu. Engkau sudah punya kasih mesra itu.
Engkau sudah punya anugerah itu yang akan memampukan engkau untuk hidup secara harmonis, hidup dalam kerendahan hati, dan hidup di dalam dedikasi pelayanan. Tuhan, Kau melihat tangan-tangan yang diletakkan di dada mereka sebagai tanda bahwa mereka berserah di hadapan-Mu. Tuhan, Engkau curahkan anugerah-Mu kepada setiap saudara-saudariku yang mau ambil keputusan hari ini untuk meneladani pikiran dan perasaan Kristus yang tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah sebagai hak yang perlu dipertahankan. Tapi Engkau datang mengosongkan dirimu menjadi manusia, menjadi hamba. Bahkan Engkau mati untuk menebus dosa kami, untuk mengangkat kami menjadi anak-anak Allah. Izinkan kami membalas kasih-Mu dengan menunjukkan kasih itu kepada orang-orang di sekeliling kami, kepada pasangan kami terlebih dahulu, kepada anak-anak kami, saudara kandung kami, kepada mertua kami, menantu kami, kepada tetangga kami, kepada setiap orang yang kami temui, bahkan kepada gembala kami, kepada sesama orang-orang percaya di tempat ini. Biarlah ibadah komunitas yang ada di tempat ini akan menjadi kesaksian akan kasih Kristus. Bagaimana jemaat di Filipi, Engkau juga berkati dengan kesatuan roh yang membuat nama Kristus semakin masyhur di sana. Aku berdoa lewat jemaat ini, nama Kristus semakin dimasyhurkan dan Kau akan membawa banyak orang datang kepadamu. Terima kasih Bapa. Aku bersyukur untuk ibadah saat ini. Biarlah Roh Allah terus bekerja dalam hati setiap kami, menguatkan kami, menghiburkan kami, dan apapun yang menjadi batasan-batasan kami, halangan kami, Tuhan angkat supaya kami bisa melaksanakan amanat agung dalam sukacita Kristus. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Bagi setiap kita yang sudah terima anugerah Tuhan, sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Ya, saudara diberkati Tuhan siang hari ini. Amin. Akan ada beberapa pengumuman yang akan disampaikan dan juga bersama untuk itu mari kita sama-sama persiapkan persembahan yang kita bawa. Kami persilakan. Ya. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari, baik yang di tempat ini maupun via Zoom, semua diberkati oleh firman Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan. Sambil mendengarkan pengumuman, saya undang para hamba Tuhan untuk membagikan kantong persembahan. Lalu yang di rumah-rumah juga dapat memberikan persembahan melalui transfer ke rekening GBI Mangga Besar di nomor rekening BCA 07060603636 atas nama GBI Mangga Besar. Atau Bapak Ibu juga dapat scan QR yang ada di layar Bapak Ibu Saudara. Ya, sebelumnya mungkin ada jemaat yang baru pertama kali hadir beribadah di tempat ini, mungkin boleh angkat tangannya. Apakah ada? Ya, Tuhan semua jemaat-jemaat yang setia. Ya. Sebelumnya terima kasih atas pelayanan dari Bapak Pendeta Arfianmanto Pak untuk pagi siang ini. Tuhan Yesus memberkati. Ya. Pengumuman untuk 1 minggu ke depan, kami mengundang Bapak Ibu yang memiliki anak usia balita hingga sekolah dasar dapat mengikuti ibadah sekolah minggu. Di ibadah pertama pukul 9 dan ibadah kedua pukul setengah 11 pagi. Dan untuk ibadah remaja Junior Church di hari Minggu di jam 10 pagi. Ya, untuk ibadah dewasa muda untuk minggu ini masih digabung dengan ibadah umum dan aktif kembali di minggu depan di jam 1:30 siang. Dan juga kami mengundang Bapak Ibu untuk mengikuti ibadah rumah doa yang aktif kembali pada tanggal 7 Januari pada hari Rabu di jam 7 malam. Dan juga kami mengundang Bapak Ibu untuk tekun beribadah di ibadah pertama di jam 8 pagi dan ibadah kedua pukul 10 pagi. Lalu jika Bapak Ibu ingin mendapat dukungan administrasi seperti baptisan air, penyerahan anak, konseling atau administrasi lainnya, Bapak Ibu dapat menghubungi pelayan jemaat kami. Sekian pengumuman. Tuhan Yesus memberkati. Mari saudara dan jemaat Tuhan, untuk sama-sama kita bangkit berdiri. Saudara, kita mohonkan, kita doa, minta perkenanan berkat Tuhan supaya sepanjang tahun 2026 ini Tuhan senantiasa menyertai setiap kita. Kiranya
Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Ayo sekali lagi mari kita mohonkan berkat daripada Tuhan. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa. Tuhan yang menghalau sakit penyakit malapetaka, Tuhan, kesakitan tidak menimpa aku. Mari Bapak Ibu Saudara yang di tempat ini serta yang di rumah yang mengikuti Zoom, kita satukan hati kita untuk masuk dalam doa sama. Kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu, buat anugerah-Mu, buat kasih setia-Mu Tuhan. Engkau begitu baik, pemeliharaan-Mu nyata dalam hidup kami sepanjang tahun 2025 Tuhan. Dan kami bersyukur di hari Minggu ini, minggu pertama di bulan Januari 2026, kami bisa menikmati hadirat-Mu dan mendengarkan akan firman-Mu. Itu semua karena kebaikan-Mu Tuhan. Bila setiap firman kami dengar, Kau yang menguatkan kami Tuhan. Untuk kami terus bersatu hati ya Tuhan, di dalam gereja-Mu, di dalam keluarga kami Tuhan. Dan biar hidup kami untuk selalu mengasihi-Mu Tuhan. Dan kami mempunyai kasih Tuhan. Biarlah kami ini menjadi saksi-Mu Tuhan. Dan melalui hidup kami Tuhan, akan banyak jiwa dimenangkan buat Engkau Bapa. Dan kami percaya dari visi tahun 2006, biarlah setiap amanat agung itu ada dalam hidup kami Tuhan. Dan kami bisa membawa jiwa-jiwa Tuhan untuk datang kepada-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Dan saat ini kami berdoa buat hamba-Mu, Bapak Pendeta Arif Hermanto Tuhan. Biarlah hikmat pewahyumu turun atas hamba-Mu. Engkau tahu kerinduan hidup hamba-Mu. Pakai hamba-Mu itu Tuhan melalui Tuhan pelayanan gerejanya Tuhan. Biarlah banyak jiwa diselamatkan buat Engkau Tuhan. Jagai keluar masuk hamba-Mu ini beserta keluarga besar hamba-Mu ini. Engkau tutup bungkus dengan kuat kuasa darah Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Dan kami berdoa buat gembala sidang kami beserta wakilnya, Karen 1C juga gembala di tempat ini. Pakai pemimpin kami, Bapak rohani kami. Kemanapun mereka melayani Engkau, biar tanda-tanda mujizat menyertai mereka. Tutup bungkus keluarga besar hamba-hamba-Mu ini dengan kuat kuasa darah Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Dan kami berdoa buat Indonesia. Engkau berkati bangsa ini. Engkau juga berkati negeri ini Tuhan. Dan kami percaya bangsa Indonesia akan Kau berkati Tuhan. Dan kami percaya mata-Mu tertuju buat Indonesia Tuhan. Khususnya buat pemimpin kami Tuhan. Yang paling presiden, wakil presiden, seluruh kabinet yang ada semua. Biarlah keputusan yang mereka ambil, Engkau selalu ikut campur tangan Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan kami berdoa ya Tuhan, buat jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Engkau tahu kesetiaan mereka Tuhan. Engkau selalu berkati yang usaha, yang bekerja. Bahkan anak-anak mereka studi Tuhan, Kau berikan hikmat kepintaran Tuhan. Terima kasih Tuhan. Buat kebaikan-Mu Tuhan. Dan pemeliharaan-Mu nyata dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Sebelum kami berpisah, kami rindu bawa berkat dari Engkau.
Mari Bapak Ibu saudara kasih Tuhan yang hadir di gereja maupun mengikuti melalui Zoom, angkat kedua tanganmu, arahkan hati pikiran pada Tuhan, dan terimalah berkat kasih karunia berlimpah-limpah dari Allah Bapa di dalam anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan manis dengan Roh Kudus menyertai Bapak Ibu saya sekalian mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput di awan-awan, bahkan sampai kekal selama-lamanya. Percaya terima berkat Tuhan, sama-sama katakan amin. Selamat siang, selamat tahun baru, sampai berjumpa minggu depan. Terus berkati melimpah-limpah.